di atas panggung disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang Ketua Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Video calon presiden nomor 1 Anies Baswedan memeluk erat calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di panggung debat KPU sedang viral. Dan tidak lama setelah itu melalui akun X-nya, Muhaimin Iskandar itu atau Caimin juga mengunggah cuitan pendek, videotron gitu dengan emotikon wajah orang yang tersenyum mengenakan kacamata hitam. Baik video tadi, video pelukan tadi dan juga cuitan dari Caimin itu luar biasa viral banget ini kalau Anda amati di media sosial ya. Di atas panggung disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang Ketua, anggota dan Sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu. Jadi video-video tadi itu beredar dari satu platform pertemanan ke platform pertemanan lainnya, dibagikan secara masif ini. Bahkan kemudian ada yang membuat sebuah meme yang juga tidak kalah viralnya. Ini meme-nya ini seperti ini nih. Latar belakang dengan latar belakang hijau, nampak dua pria berpakaian bajunya putih dan celana hitam, gitu mereka sedang berpelukan. Dan kemudian ada kalimat, besok aku jadi dibikinin videotron kan? ini kelihatannya merupakan meme yang diambil dari video yang viral tadi. Dan video Anies memeluk erat dan mengguncang-guncang tubuh Caimin ini peristiwanya terjadi usai debat keempat Pilpres 2024. Tepatnya ini adalah debat kedua calon wakil presiden yang berlangsung Ahad malam 21 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Gedung Jakarta Convention Center, ya GCC ini ya. Anies tampaknya sangat lega sekaligus bangga karena Caimin itu berhasil mengakhiri debat dengan sangat baik, menguasai panggung dan penguasaan kontennya bagus, datatif, kemudian tampil unggul dan lebih baik dibandingkan lawan debatnya calon wakil presiden paslon nomor 3 Mahfud MD, apalagi bila dibandingkan dengan calon wakil presiden paslon 02 Gibran Rakabuming. Jauh banget ya. Dari pemantauan di percakapan media sosial, Caimin itu mendapat sentimen positif paling tinggi dengan sentimen negatif yang paling rendah. Caimin tentu juga sangat lega karena mendapat apresiasi dari calon wakil presiden Anies dengan sebuah pelukan erat dan juga yang lebih penting lagi itu sentimen positif dari netizen. Karena itulah dia kemudian langsung mencuit dengan satu kata, videotron. Cuitan Caimin itu saya longok pada pukul 16.30 hari Senin sore ya, 22 Januari 2024 itu sudah dilihat oleh 12,8 juta viewer dan ini disukai oleh 126.600 pengguna Twitter ya. Ini besar sekali ini ya. Tampilan prima dari Caimin pada debat kedua calon wakil presiden ini memang sangat melegakan para pendukungnya. Sebelumnya pada debat pertama calon wakil presiden yang diselenggarakan tanggal 22 Desember 2023 atau 1 bulan lalu, tampilan Caimin itu sangat mengecewakan ya, jauh di bawah harapan gitu. Dari penguasaan panggung dia dinilai kalah dari Gibran Rakabuming, padahal kan bersama dengan Mahfud MD, Caimin ini dijagokan akan dengan mudah mengalahkan Gibran Rakabuming. Ya kan bagaimanapun juga Pak Mahfud dengan Caimin ini sama-sama dengan politisi yang sudah matang, malang melintang bukan hanya di legislatif tapi juga di eksekutif, juga di organisasi, di partai politik. Jadi kalau dibandingkan dengan Gibran ya memang nggak ada apa-apanya, ini anak yang masih sangat hijau di dunia politik. Tapi faktanya Gibran pada waktu itu tampil cukup meyakinkan, menguasai panggung debat. Kendati belakangan itu dia dibully habis netizen karena
ternyata kemudian banyak data-data yang diungkapkan oleh Gibran itu salah, bahkan juga ada fakta bohong yang disampaikan oleh Gibran. Setelah debat itu Caimin itu jadi bahan ledek-ledekan di kalangan pendukung paslon 01. Dia dianggap tidak cukup siap, tidak cukup belajar atau cukup mempersiapkan diri, mempelajari materi debat dan juga soal penguasaan panggungnya. Ini secara mentalnya dia kelihatannya masih belum cukup siap gitu ya. Karena dianggap blunder dan tidak tampil prima, itu makanya kemudian dia diancam akan diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jabar. Ancaman terhadap Caimin itu muncul ketika dia menyemangati fans Anies, karena videotronnya yang mereka pasang di Jakarta dan Bekasi itu di-take down. Akun Bima Satria misalnya meresponnya dengan cuitan begini, "Terima kasih Caimin, semangat juga untuk debat keempat. Kalau Caimin blunder, kami dari golongan pemuda akan menculik Anda ke Rengas Dengklok." Ini cuitannya meskipun lucu jangan dianggap main-main ya, karena apa ini kan Rengas Dengklok ini adalah tempat para pemuda militan menjelang proklamasi kemerdekaan RI itu ada menculik Soekarno-Hatta, ini Dwi Tunggal itu ya. Mereka diculik agar segera memproklamirkan kemerdekaan RI ini. Mereka menganggap bahwa Soekarno dan Hatta ini kelihatannya masih mudah dipengaruhi oleh Jepang gitu dan tidak segera memproklamirkan kemerdekaan RI. Kemudian ada sejumlah pemuda itu antara lain Wikana, Soekarni, Subadyo, kemudian Sayuti Melik itu ada 7 orang kalau pada waktu itu pada tanggal 16 Agustus pagi hari sekitar pukul 4.30 itu mereka menculik Soekarno-Hatta dan kemudian dibawa ke markas pasukan pembela tanah air PETA. Ini pasukan yang dibentuk oleh Jepang tapi isinya adalah pemuda-pemuda Indonesia. Dan setelah diculik itulah sehari kemudian tanggal 17 Agustus 1945 dua serangkai itu kemudian memproklamirkan kemerdekaan RI. Cuitan dari para pendukung Anies Muhaimin ini viral gitu ya, dan itu sebenarnya mereka canda-candaan dan ledek-ledekan kepada Caimin agar dia betul-betul serius belajar gitu ya. Pendiri Drone Emprit itu Dr. Ismail Fahmi juga mencuit dengan kata Rengas Dengklok menanti kalau debatnya tidak baik, sambil dia menautkan peta Rengas Dengklok ya. Akun Anies Bubble yang dimention oleh Caimin juga merespon. Dia meresponnya begini, sama Caimin. Caimin juga semangat ya latihan debat cawapresnya. Alhamdulillah Caimin nggak baper karena nggak dibikinin videotron. Nanti kita bikinin Caimin kalau Caimin debatnya bagus. Semangat! Sambil ditulisnya di bawah Abah Anies deserve better dengan tagar pahit manis always with Anies. Memang akun Anies Bubble ini bersama All Paimi Project itu adalah dua ini bukan dua sekawan, pokoknya ini ada satu kelompok gitu ya, anak-anak muda dari Gen Z, penggemar K-pop itu yang kemudian menginisiasi pembuatan videotron yang ditayangkan di Geraha Mandiri di Jakarta dan kemudian di Grand Metropolitan Bekasi, dan dua-duanya itu kan di take down akhirnya itu. Nah, tapi kelihatannya mereka nggak patah semangat dan masih terus kemudian muncul berbagai videotron di kota-kota lain. Nah, rupanya sekarang mereka janji pada Caimin kalau Caimin menang debat atau bagus debatnya itu nggak batal diculik dan kemudian dia akan dibuatkan videotron. Nah, karena janji dari fanbase Anies itulah kemudian sesuai debat dan Caimin kemudian mencuit tadi videotron. Jadi ini dipastikan penculikan terhadap Caimin, rencana penculikan itu dibatalkan dan sebagai gantinya malah Caimin akan diberi hadiah videotron. Kita belum tahu akan dipasang di mana videotronnya itu. Tampilan Caimin dalam debat kemarin memang sangat impresif. Beda sekali dengan saat dia tampil pada debat pertama ya. Caimin mengawali debat ketika memaparkan visi misinya itu dia langsung tancap gas. Bahkan kembali dia menyinggung ketidakadilan dan ketidakmerataan pemilikan lahan. Misalnya banyak sekali petani yang hanya memiliki lahan sangat sempit, sementara ada warga negara Indonesia, ada tokoh Indonesia yang punya lahan sampai 500.000 hektar. Ini saya kira ini menyinggung Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto kan Capres Prabowo Subianto sebelumnya uring-uringan karena dalam debat dengan Anies Baswedan sempat diungkit kepemilikan tanahnya seluas 360.000 hektar. Tapi ketika dia kemudian bertemu dengan para pendukungnya di Pekanbaru Riau, itu dia
menyatakan bahwa salah data yang dimiliki oleh Anies itu karena dia memiliki lahan hampir 500.000 dan pada waktu itu dia bertanya kepada para pendukungnya, orang seperti ini pintar atau goblok gitu ya. Jadi kalau Caimin kemudian menyinggung 500.000 hektar itu ya mengacu pada pengakuan Prabowo di Riau ketika dia mengucapkan kata goblok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Caimin itu juga tampil dominan ketika berlangsung tanya jawab one on one bersama dengan Gibran. Ini momen yang paling banyak ditunggu oleh penonton debat karena di situ memang paling seru. Kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silakan. Baik, bapak-bapak.
Cukup. Ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan? 17 detik. Cukup. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Bapak, di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi,
tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara berdua. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antar calon wakil presiden. Dan di segmen ini, calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kembali kami ingatkan pula untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik, kami persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam,
juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu. Cukup Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Anda 1 menit Bapak, silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan. Waktunya habis Bapak Muhaimin. Terima kasih. Kali ini Gibran benar-benar dibuat tidak berkutik oleh Caimin, kendati dia mencoba menerapkan jurus lama dia gitu ya, mengajukan pertanyaan sulit, atau kemudian dia bahkan meledek-ledek menyerang secara pribadi dan kepada Caimin. Caimin kelihatannya sudah hafal dengan jurus Gibran, jadi semuanya dengan mudah dia tangkal gitu. Secara keseluruhan tidak mengejutkan bila dari hasil pemantauan mesin pemantau percakapan drone emprit itu Caimin unggul. Ini levelnya sama dengan Anies ketika berlangsung debat-debat calon presiden ya. Data drone emprit menunjukkan Caimin itu menjadi kandidat calon wakil presiden yang paling banyak mendapat sentimen positif, yakni 80%. Sementara dia hanya mendapatkan 6% sentimen negatif dan 14% sisanya netral. Wah, ini dominan banget dong ya. Mahfud MD itu menyusul di posisi kedua dengan sentimen positif sebesar 79%.
Dan tapi Ismail Fahmi menjelaskan volume percakapan mengenai Mahfud itu sebetulnya lebih sedikit dibandingkan dengan Caimin dan Gibran Rakabuming. Gibran ini percakapannya sangat tinggi, tapi pandangan terhadap dia itu cenderung negatif ya. Menurut Ismail, meskipun Mahfud memiliki volume percakapan yang lebih rendah, ternyata dia memiliki pandangan yang mayoritas positif yang menunjukkan kualitas daripada kuantitas dalam hal sentimen online. Jadi kalau kita menganalisis percakapan di media sosial itu, terutama X ini, tidak hanya dilihat dari jumlah penyebutan, tetapi juga kualitas percakapan yang terjadi di media sosial. Sementara Gibran seperti tadi sebutkan panen sentimen negatif. Padahal Gibran ini sebenarnya menjadi calon wakil presiden yang paling banyak di-mention oleh netizen di X. Yakni 40% dari total volume percakapan itu bersaing dengan Caimin. Kendati begitu, Gibran mendapat sentimen negatif paling besar ya, karena dia ini sentimen negatifnya mencapai 60% dan tercatat hanya 33% yang positif dan 7% netral. Apa saja yang membuat sentimen negatif terhadap Gibran sangat tinggi? Antara lain karena dia merendahkan, tidak hormat, gimmick, topik yang diulang-ulang, kemudian menjebak, cringe hingga savage gitu. Ya, dengan performa semacam itu wajar dong kalau Caimin ini sekarang langsung menagih janji kapan dibuatkan videotron seperti halnya Anies. Jadi bonusnya besar sekali nih Caimin karena sukses di debat kedua itu ya. Sudah rencana penculikan dia dibatalkan, sekarang dia sedang menunggu hadiah videotron. Saya Arsman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.